Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat Kukuruyuk dimanapun Anda berada dan juga kepada teman-teman kita ini yang di studio Kukuruyuk Project. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat semua, betul ya? Mari kita terus memanjatkan syukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya. Salah satunya adalah sehat dan kita sudah ada ini sehatnya. Alhamdulillahirabbil Amin. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ini kebetulan hari ini kita akan bahas yang spesial ini, berkaitan dengan yang terjadi di lingkungan kita, yaitu pacaran. Nah, yang jelasin siapa? Nanti kita kedatangan tamu spesial ini. Beliau adalah seorang kiai kondang, kiai kondangan juga. Terkenal, kalau mungkin dari sahabat Kukuruyuk yang ada di sana mungkin sudah mengenal beliau. Beliau adalah Kiai Haji Khairul Amin SAG Al-Hafid. Gimana kabarnya Kiai, sehat? Alhamdulillah sehat dan penuh dengan semangat insyaallah. Ini untuk membahas kajian kita kali ini tentang pacaran. Ya. Pacaran itu yang pertama ditanyakan biasanya begini, kenapa sih yang muda suka pacaran? Yang kedua biasanya, ada nggak pacaran kalau dalam agama kita? Boleh nggak gitu? Baik, jadi sebetulnya pacaran itu tidak ada ya, pacaran syar'i itu tidak ada. Orang kadang-kadang mencari dalil supaya untuk melegitimasi daripada sebuah kalimat pacaran, maka dia katakan semua serba syar'i termasuk pacaran syar'i. Sebetulnya tidak ada. Adanya adalah ta'aruf, ya, ta'aruf perkenalan. Jadi kalau para masyayikh, para habaib, guru-guru kita itu dulu kalau mau menikahkan putra putrinya itu mereka ditemukan lewat ta'aruf, ya, jadi perkenalan bukan pacaran. Setelah itu kemudian setelah mengenal kemudian baru boleh melihat wajah dan harus memang benar-benar mengetahui tentang karakter sehingga nanti sampai ke jenjang pernikahan. Jadi sekali lagi sebetulnya tidak ada pacaran syar'i, adanya tetap ta'aruf, dan ta'aruf itu pasti ada batas-batasnya sesuai dengan syariat. Jadi tidak bisa kita katakan pacaran syar'i. Nanti lama-kelamaan ada maksiat-maksiat yang lain kemudian disyar'ikan nanti. Seperti itu. Maksiat syar'i ya. Iya, maksiat syar'i. Mau nyuri bismillah dulu. Bismillah. Dosanya tambah oke. Oke. Terus bagaimana ini kalau remaja kan suka pacaran, untuk menanggulangi supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, bagaimana itu? Karena kan kalau mereka dinasihatin begini, jangan pacaran kamu, itu kan kayak memaksa gitu. Iya. Nanti kesannya begitu. Baik. Tentunya kita harus tahu ya batas-batas syariat ya, bahwa sebetulnya lagi-lagi itu kita diperintahkan untuk ta'aruf sebagaimana Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi sebetulnya kita manusia itu diperintahkan untuk saling berkomunikasi, berta'aruf ya, mengenal antara yang satu dengan yang lain. Ada kalimat di ayat yang lain, syu'uba wa qabaila li ta'arafu. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kalimat yang tadi saya setir di kalimat li ta'arufu, untuk saling kenal mengenal, itu harusnya dipahami oleh remaja yang sekarang bahwa sebetulnya satu dengan yang lain itu dihalalkan hanya untuk saling kenal mengenal ya. Kalau
mau berpacaran itu ya taruhlah kalau kalimat pacaran itu kalau misalnya mau dihilangkan ya kita hanya sebuah diskusi ngobrol-ngobrol tentang jenjang mau ke pernikahan itu bagaimana kita harus pada batas-batas syariat ya. Begitu ada sentuhan kemudian ada semacam kalimat-kalimat yang menjurus kepada perzinahan maka itu sudah mengandung unsur dosa. Kalau gini, dia itu nembak, ada seorang laki-laki nembak cewek. Ya. Nah, setelah nembak kan itu terjadi yang namanya pacaran. Tapi pacarannya kan cukup lewat media sosial, lewat WhatsApp atau apa gitu. Ya. Sehingga tidak sampai ada pertemuan, kemudian adanya cuma kita ngobrol-ngobrol lewat chat. Kemudian ya pokoknya menghindari mereka berduaan di pinggir pantai misalnya, kemudian mereka bersama pergi, tidak ada begitu. Itu gimana? Boleh enggak itu? Iya, itu semua tergantung hati kita ya. Jadi sebetulnya ketika ada kalimat yang ketika kita berduaan dengan lawan jenis, maka yang ketiga adalah setan gitu ya. Kenapa setannya nunjuk saya ya? Kenapa? Jadi sebetulnya kenapa kita dilarang seperti itu karena di masing-masing kita itu punya nafsu ya. Ketika berduaan maka potensi berbuat kesalahan dalam urusan nafsu itu tinggi sekali. Jadi sebetulnya yang dilarang itu adalah berduaannya itu. Kenapa? Karena berduaan ini pasti akan berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maksiat, termasuk dalam urusan maksiat itu tadi. Berarti kalau hanya menyukai lewat hatinya tidak masalah. Karena begitu. Itu adalah cinta. Cinta itu akan keluar dengan sendirinya. Kan ada. Kemudian di dalam surah Ar-Rum ayat 1, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, di situ ada kalimat mawaddah, rasa cinta itu kan diilhamkan kepada setiap manusia. Lagunya juga ada itu, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Wah, keren. Berarti ini ada yang bertanya mungkin dari teman-teman yang di studio ini. Oh, Mas Fadil, silakan. Tanya dong, monggo. Oh, boleh, monggo. Dianggap gak keren kalau gak punya pacar. Nah, gimana sikap kita ini? Baik, jadi sebetulnya punya pacar itu boleh gitu. Tapi saya kira tidak perlu pacaran gitu. Apa bisa itu sebetulnya kalau kita mau menjaga kehormatan kita masing-masing sebetulnya bisa. Dan semua itu kan punya batas-batas ya. Misalnya dalam hal ini menutup aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kan seperti itu. Nah, ada anggota badan yang tidak boleh disentuh karena itu merupakan satu kehormatan. Ini harus dipahami oleh seorang wanita. Jadi tidak boleh badan ini atau anggota badan ini disentuh oleh lawan jenis. Maka ketika dia memahami hal itu, maka dia akan menjaga kehormatan itu. Dan insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang diinginkan kalau sang perempuan itu tidak memberikan lampu hijau. Seperti itu. Berarti harus ada kesepakatan. Kita boleh saling mengenal, kita boleh saling mengikat hati kita, tapi jangan pacaran, jangan berduaan. Jangan berduaan. Tapi kan kalau ditanya gini, loh kamu punya pacar enggak? Punya dong. Lah di mana? Di sana. Lah kok enggak pacaran? Enggak, kita enggak pacaran kok, tapi pacar ada. Gitu ya. Kalau orang kuno itu kan kalau pacaran kan lewat surat-suratan itu ya. Itu assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, itu sudah senengnya bukan main itu ya. Biasanya yang beruntung itu ini maklarnya itu atau mak comblangnya, karena biasanya
emak comblangnya itu akan dikasih jajan atau opah itu mie ayam gitu ya. Seperti Mbak Ina dulu saya kira juga punya mantan itu ya. Itu kalau ini ya, kalau ada emak comblang itu biasanya dia nanti ngasih mie ayam di Pak Cip. Mie ayam. Satu lagi dong, Tak. Oh ya, boleh dong. Ini ada gini, Tak. Apa benar pacaran itu salah satu untuk mendapatkan pasangan hidup? Gimana itu? Apakah dengan cara pacaran memang menjadi salah satu untuk mendapatkan pasangan hidup alias menikah begitu ya? Apakah harus begitu, harus pacaran gitu? Baik. Memang salah satu ikhtiar atau usaha itu mengenal lebih dekat ya. Nah, mengenal lebih dekat itu memang berpotensi berpacaran ya. Bagaimana supaya kita itu tahu persis bahwa mana yang dosa, mana yang diperbolehkan. Sehingga ketika dia ta'aruf berbincang-bincang dengan dialog misalnya, ya tentunya dialognya tidak seperti tatisul dengan saya. Kalau sama pacar mestinya ya rodok-rodok ono mesrane sidik gitu ya. Tapi yang paling penting tidak mengundang syahwat gitu ya. Kan bisa itu ngobrol dengan pacar yang tidak mengundang syahwat, jangan menjurus kemana-mana. Jadi insya Allah ini akan selalu aman. Dan itu nanti kita tahu karakter, oh ini adalah karakter calon suami saya. Yang lagi juga seperti itu, oh ini karakter calon idaman seperti yang saya idam-idamkan seorang istri yang seperti ini. Nah nanti akan bertemu dalam satu pernikahan setelah mereka saling mengerti karakter masing-masing. Nah yang kita tahu bahwa yang kita saksikan sekarang ini pacaran itu lebih dari itu, sehingga urusannya dengan fisik, urusannya dengan potensi-potensi yang mengundang syahwat, sehingga terjadilah satu degradasi, penurunan akhlak sampai kemudian terjadi perzinahan. Nah seperti itu. Berarti kesimpulannya hindari berduaan, karena dengan kita berdua dengan pasangan yang belum sah, maka akan ada yang ketiga, yaitu setan. Jadi kalau pacaran boleh sih sebetulnya menurut saya. Saya kurang sependapat dengan Yamin ini. Oh, ya? Biasa kan pacaran boleh ya? Boleh, tapi kalau sudah menikah. Pacarnya dengan siapa? Dengan istrinya, dengan suaminya istrinya sendiri. Nah, gimana ini? Ada pertanyaan lagi enggak dari studio? Mungkin dari pemirsa, kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti bisa akan kita bahas itu lebih ada lanjut tuh lagi. dalam bulan puasa lagi? pacaran piye. Nah itu Gimana tentunya kalau berpacaran itu puasanya tetap sah gitu ya. Tapi mungkin yang batal adalah pahalanya. Karena yang membatalkan kan ada dua. Yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahala puasanya. Bedanya apa? Kalau batal puasanya itu otomatis pahalanya ikut jadi batal. Tapi kalau batal pahala puasa belum tentu puasanya batal. Kalau pacaran sama suaminya atau istrinya? Kalau sudah jadi suami istri itu malah jadi ibadah gitu ya. Kecuali kalau siang ketika terjadi kumpul, jangan maka kemana-mana. ini justru malah mendapat ini kafarot ya, semacam hukuman gitu ya. Ya, gimana kesimpulan dari itu semua ya? Kalau kita boleh menyimpulkan, mungkin ini Yamin akan nambahi, pacaran itu tidak ada dalam agama Islam. Pacaran itu bisa mengakibatkan terjadinya kemaksiatan, terutama perbuatan zina. Sehingga kalau kita ingin mencari pasangan hidup, tidak harus pacaran, melainkan kita cukup dengan ta'aruf, mengenalnya pasangan satu sama lain. Tapi dengan itu saja, kita tidak perlu menjalin komunikasi berduaan di mana, di pantai atau di mall atau di mana, tidak perlu seperti itu, karena itu akan menimbulkan yang namanya maksiat, perzinaan dan lain sebagainya. Jadi kalau dari teman-teman sahabat muslim, sahabat muda Kuruyuk ya, kalau punya pasangan nggak apa-apa untuk mengikat hati, tapi kurangi frekuensi untuk berduaan karena akan menimbulkan maksiat. Begitu nggak ya? Betul sekali. Okay. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih ya Yamin atas kerawahannya. Waktunya sibuk sekali tapi ini bisa menyempatkan waktu. Wah, kami sangat terhormat sekali. Semoga menjadi amal jariah buat panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sahabat Kukuruyuk. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan.
Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.